Adapun 4 perkara wa amal arbaatul lati yang banggi sayugianya supaya kita itu disuruh amalkan daripada 4 perkara itu yang mana dipesankan oleh Imam Ghazali. Wa amal arbaatul lati yang banggi lakan taf'alaha, maka 4 perkara itu sayugianya engkau amalkan. Fal awalu, maka yang pertama anta ja'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law amala ma'aka biha abduka tarda biha minhu wa la yadiku khatiruka alaihi wa la taghdabu walladzi la tarda li nafsika min abdikal majazis fala tarda aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyidukal haqiqiyyu. Adapun yang pertama yang sayugianya kita amalkan, hendaknya engkau ketika bergaul atau berhubungan sama Allah, berhubungan engkau sama Allah, maka sekiranya law amalaka ma'abi abduka tardo, maka sekiranya engkau samakan seperti diumpamakan engkau mempunyai seorang budak, seorang pembantu, seorang khotim, wala yadu khadiruka ali wala taghdab. Jadi awal yang kita amalkan dari Imam Ghazali, kita disuruh mengamalkan hendaknya engkau hubunganmu dengan Allah itu engkau diumpamakan atau diumpamakan seandainya engkau mempunyai budak, mempunyai pembantu, mempunyai khotim, yang mana engkau itu ridho, tidak marah dengan khotimmu ketika diumpamakan panjenengan kula niki nggadahi khotim, nggadahi budak, nggadahi pembantu, yang mana pembantu ini kita cukupi kebutuhannya, makannya kita cukupi, kebutuhannya sehari-hari kita cukupi. Maka si khotim ini menjunjung tinggi apa yang kita perintahkan. Apa yang kita perintahkan dia selalu taat. Apa yang kita larang dia selalu tinggal. Begitu juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya khotim kok menjunjung tinggi perintah kita, maka kita itu akan senang, akan cinta, akan ridho kepada si khotim itu, kepada pembantu kita itu. Dan kita pastinya tidak akan marah kepada pembantu karena apa? Pembantu itu selalu taat apa yang kita perintah, apa yang kita suruh selalu dia pegang, selalu dia jalankan. Begitu juga hubungan kita kepada Allah. Ketika kita menjunjung tinggi apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan, maka Allah akan cinta kepadamu, Allah akan ridho kepadamu. Padahal engkau ketika memenuhi apa yang diminta seorang khotim, apa yang menjadi kebutuhan seorang khotim, sekedar kebutuhannya sehari-hari barangkali. Tetapi kalau kita sama Allah, kita itu segala-galanya Allah bagi kita. Kita dihidupkan di dunia, cara ilmu hikam niki, kita itu diberi nikmat ijad dan diberi nikmat imdad. Ijad ini kita diciptakan oleh Allah, diuripno asale enggak ono di anak dening Allah, niku syukur nikmat yang luar biasa. Setelah diciptakan oleh Allah, maka diberi nikmat yang namanya imdad, diberi iman Islam sama Allah, diberi Rasulullah, diberi nikmat-nikmat yang lain yang tidak ada terhitung nikmat yang diberikan Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi
la tuksuha. Ketika engkau disuruh menghitung nikmat yang diberikan Allah, tentunya engkau tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan Allah. Maka wa huwa sayyidukal haqiqu, maka Allah adalah bendoro, Allah adalah juragan kita yang hakiki, yang sesungguhnya, yang sejati. Ketika kita benar-benar menjunjung tinggi apa yang diperintahkan Allah, maka mahabbah, cintanya Allah akan kau dapatkan. Ini yang pertama yang dipesankan oleh Imam Ghazali. Wasani kullama amilta bin nas ij'alhu kama tarda li nafsika minhu. Li'annahu la yakmulu imanu 'abdin hatta yuhibba li sairin nas ma yuhibbu lin nas. Yang kedua yang dipesankan oleh Imam Ghazali, hendaknya ketika engkau mengamalkan atau beramal kepada orang lain, kepada manusia lain, ij'alu kama tarda, maka jadikanlah orang lain itu seperti dirimu. Apa yang kau senang untuk dirimu, senangkanlah hatimu juga untuk dia. Maksudnya nopo? Ketika kita itu senang ditolong, maka ketika ada saudara kita yang perlu pertolongan, maka kita juga senang. Li'annahu la yakmulu imanu 'abdin, karena itu adalah menjadi kesempurnaan iman seseorang. Jadi ketika orang ini sesama saudaranya muslim, dia mempunyai cinta yang benar cintanya, maka ini menandakan kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapun hatta yuhibba li sairin nas ma yuhibbu linnas. Maka tidak dikatakan orang yang sempurna imannya sehingga dia mencintai saudaranya muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Maksudnya ketika kita jualan kok laris, seneng, maka kita pun seneng ketika ada teman kita, saudara kita yang jualan itu laris. Ojo mek penekin si laris sing liyane ben ndak payu. Ini tidak boleh. Maka ini menjadi tolak ukur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintailah saudaramu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Maka itu menjadikan kesempurnaan imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu sampai setengah. Wasalisu idza qara'tal ilma aw tala'ta yanbaghi ayyakuna ilmuka yusliku qalbak wa yuzakki nafsak kama law alimta anna umuruka ma yabqa ghairu usbungin fa bi daruratin la tastabiqu biya bi ilmil fiqh wal akhlaq wal usul kalam wa amsalihha. Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Ghazali sayoganya kita amalkan ialah ketika engkau belajar tentang ilmu, mutalaah tentang ilmu, sayugianya adalah ilmu yang mana ilmu itu membagusi daripada hatimu dan membersihkan daripada hawa nafsumu. Maksudnya terutama kita yang sudah umur 40 ke atas. Kalau masih umur muda, maka kita perlu belajar ilmu apa saja kita belajar. Ilmu tentang fikih yang dalam, ilmu tentang yang lain-lain yang kita pelajari. Tetapi kalau sudah umur 40 ke atas, dari pun Imam Ghazali sayoganya engkau belajar tentang ilmu yusliku qalbi, untuk membagusi daripada hatimu. Karena waktu kita sudah sedikit. Karena Allah itu daripada Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang daripada suwarikum, daripada pakaianmu, daripada gantengmu, daripada hartamu, enggak. Wala amalikum, dan tidak dipandang daripada amalmu. Amal kita itu tidak dipandang. Yang pertama dipandang oleh Allah, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dipandang pertama oleh Allah adalah hati kita. Hati kita itu bagus enggak, bersih enggak? Wa niyatikum, dan niat kita.
Baru setelah hati kita dipandang oleh Allah, niat kita dipandang oleh Allah, hati kita dipandang oleh Allah bagus, tidak ada penyakit hati yang namanya ujub, riya, sum'ah, kibir. Ini sudah bersih, maka baru Allah memandang tentang amal kita. Contohnya sholat. Sholat betul dipandang Fatihah si Allah ini. Yang dipandang adalah yang pertama adalah hati kita bersih ketika kita menghadap Allah. Setelah hati kita dipandang oleh Allah, niat kita dipandang oleh Allah. Setelah hati kita, niat kita dipandang oleh Allah, baru amal kita. Bagaimana Fatihah, pembacaan Fatihahnya, bagaimana rukuk sujudnya. Kalau dari hatinya, dari niatnya aja sudah tidak benar, maka ini pun semuanya jadi terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya satu lagi, ketika kita sedekah. Sedekah dasarnya adalah sifat ikhlas. Ikhlas itu daripada hati yang bersih, daripada hati yang bagus. Tidak ada di dalam hati adalah sifat riya. Riya niku pamer, aku sedekah sekian ben diarani wong dermawan. Berarti ada sifat riya di dalam hati. Allah yang dipandang adalah hati. Wala ila amalikum walakin yadhuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah dipandang adalah hati kita, niat kita. Setelah itu baru dipandang sedekahnya itu dari mana uangnya, sedekahnya itu benar halal apa haram. Tetapi kalau yang dipandang pertama dari niatnya, dari hati ini sudah tidak benar, sudah ada sifat riya, maka tidak nyampe di amal kita, tetapi sudah terhapus di dalam niat kita, terhapus di dalam diri kita. Maka perlu kita belajar tentang ilmu hati, membagusi hati, menghiasi daripada sifat-sifat yang bagus di dalam hati kita. Karena apa? Karena yang ditulis, yang dicatat Allah, yang pertama kali yang dipandang adalah hati kita. Mula dalam Al-Quran, illa man atallahi biqalbin salim. Dia akan datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim niku yang selamat daripada penyakit-penyakit hati, sifat kibir, sombong, sifat riya, sifat ujub, dan sifat-sifat yang ada di dalam hati. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini menjadi muhasabah kita, selalu menjaga hati kita sehingga Allah selalu bersihkan dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang langkung yunakum basamidina syuratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.